Jika Anda seorang muslim, janganlah takut atas kematian, karena kematian adalah penebus dosa, adalah kafarat bagi setiap orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban teman-teman. Al-Qadhi Abu Bakar Ibnu Al-Arabi menceritakan dalam bukunya yang berjudul Sirajul Muridin yang mengandung hadis-hadis sahih hasan dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mati merupakan kifarat bagi seorang muslim. Mati merupakan kifarat terhadap segala penderitaan dan kepedihan yang dialami oleh si mayat ketika ditimpa penyakit." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap penderitaan yang menimpa seseorang, baik berupa penyakit maupun yang lain, merupakan balasan terhadap perbuatan jahat yang dilakukan orang tersebut, yang diturunkan Allah kepadanya, sebagaimana batang pohon menggugurkan daun-daunnya." Hadis riwayat Imam Muslim. Di dalam kitab Al-Muwatta disebutkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan terhadap seseorang, maka kebaikan pasti diperoleh orang tersebut." Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mematikan seseorang hingga segala kesalahannya mendapatkan balasan dari Allah, baik berupa kesusahan hidup, penyakit yang menimpa dirinya, maupun musibah yang menimpa keluarganya. Apabila kejahatannya masih tersisa, maka dia akan mendapat kesusahan ketika menghadapi mati. Setelah semua kesalahannya dibalas, dia akan menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti anak yang baru dilahirkan ibunya. Semua itu dilakukan Allah Subhanahu wa taala agar orang tersebut mendapatkan rahmat darinya. Orang-orang yang tidak dicintai serta diridhoi Allah, keadaannya akan bertolak belakang dengan yang disebutkan di atas tadi, seperti yang diriwayatkan di bawah ini. Allah Subhanahu wa taala bersumpah tidak akan mencabut nyawa seseorang yang akan mendapat azab di akhirat hingga semua kebaikannya dibalas oleh Allah di dunia. Dia akan diberi kesehatan yang baik, rezeki yang banyak, kehidupan yang senang, perasaan aman, dan apabila masih tersisa kebaikannya, maka dia akan diberi kemudahan ketika menghadapi kematian. Sehingga ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sisa kebaikan yang akan menjaganya dari api neraka. Ada hadis yang mempunyai pengertian yang sama dengan keterangan tersebut yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Abu Al-Hasan Ibnu Al-Hisar dari Ubaid bin Khalid As-Sulami. Kematian orang kafir yang tiba-tiba merupakan rasa kasihan yang diambil oleh Allah darinya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kematian yang tiba-tiba bagi orang mukmin merupakan istirahat yang diberikan Allah kepadanya, sedangkan bagi orang kafir merupakan rasa kasihan yang diambil darinya." Abu Muhammad Abdul Haq menceritakan, diriwayatkan dari Ibnu Al-Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Daud meninggal pada hari Sabtu secara tiba-tiba. Diriwayatkan dari Zaid Ibnu Aslam, pembantu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila dosa-dosa yang diperbuat seseorang mukmin masih tersisa yang tidak bisa dihapus oleh amal perbuatannya, maka dia akan mendapat kesusahan ketika menghadapi mati. Tetapi di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam surga sebagai balasan dari perbuatannya selama hidup di dunia. Orang kafir yang melakukan kebaikan di dunia, maka dia akan dimudahkan dalam menghadapi kematian sebagai balasan perbuatan baiknya di dunia. Dan ketika di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka. Abu Muhammad Abdul Haq menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ruh orang mukmin akan dicabut secara perlahan-lahan, sedangkan ruh orang kafir, orang non-muslim, direnggut secara kasar seperti merenggut ruh keledai." Orang mukmin yang berbuat kesalahan di dunia akan mengalami kesulitan ketika menghadapi kematian sebagai kifarat atas kesalahan-kesalahannya. Sedangkan orang kafir yang pernah berbuat baik di dunia akan mendapat kemudahan ketika menghadapi kematian sebagai balasan dari perbuatan baik yang dilakukannya. Hadis riwayat Abu Nu'aim Al-Hafidh dari hadis Al-Amashi dari Ibrahim dari Aklama dari Abdullah. Ibnu Al-Mubarak menceritakan, Abu Darda berkata, "Aku cinta kepada kematian karena rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku cinta kepada penyakit karena ia merupakan kifarat atas kesalahan-kesalahanku. Aku cinta pada kehidupan yang susah karena ia dapat membuatku bersikap rendah diri terhadap Allah Subhanahu wa taala."
Hadis riwayat Ibnu Al-Mubarak. Seperti yang dijelaskan sebelumnya teman-teman, kematian itu sangat menyakitkan. Dan hal yang menyakitkan ini bukan tanpa alasan. Hal itu dikarenakan untuk menebus dosa-dosa yang dilakukan kita sebagai orang muslim, agar ketika besok bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dosa kita sudah terhapus sebagian. Karena kematian itu adalah kifarat, adalah penebus dosa atas dosa-dosa yang dilakukan oleh setiap umat Islam. Maka tak mengherankan ketika dijelaskan sebelumnya, di video sebelumnya, orang yang meninggal dunia akan merasakan sakit yang luar biasa. Ada yang mengatakan seperti kulitnya disilet, kemudian ditaruh garam, kemudian diuyak-uyak. Sakitnya seperti itu berkali-kali lipat dari sakitnya itu. Tidak bisa digambarkan lah sakitnya itu bagaimana. Saking sakitnya itu, maka Allah menggantinya dengan dihapusnya dosa kita sebagai orang muslim. Tapi di sisi lain banyak orang yang meninggal dengan gampang kok, tidur besoknya tiba-tiba sudah diketahui meninggal dunia. Ada orang yang tiba-tiba duduk kemudian tiba-tiba meninggal dunia. Itu banyak sekali. Dan itu kalau non muslim, maka kemudahan meninggal dunia ini adalah wujud dari kebaikannya yang dilakukan selama hidup di dunia, sehingga kebaikannya itu dirupakan kemudahan atas meninggalnya. Atau kemudahan-kemudahan lain dalam hidupnya itu adalah wujud dari kebaikannya selama hidup di dunia. Wujud kebaikannya yang diberikan Allah kepada non muslim itu apa? Seperti rezekinya lancar, hidupnya sehat, keluarganya rukun, orang-orang di sekitarnya menyukainya. Banyak sekali orang yang merasa iri kepada orang non muslim, orang Kristen misalnya, cici-cici cindo misalnya. Mereka hidupnya seperti pena, seperti mudah-mudah saja, seperti bergelimangan harta, seperti dimudahkan segala bisnisnya. Itu adalah wujud rahmannya Allah, wujud kasih sayangnya Allah kepada orang non muslim yang dilimpahkan habis selama hidup di dunia karena kebaikannya selama hidup di dunia itu. Karena sudah dihabiskan selama di dunia, maka di akhirat kelak orang-orang non muslim ini, orang-orang kafir ini, ya tidak bisa mendapatkan kenikmatan di akhirat karena sudah dihabiskan di dunia. Maka kita nggak heran toh melihat banyak orang muslim yang malah susah hidupnya, malah apa ya, malah banyak siksaan, banyak terpaan. Seperti saya sendiri, bahkan saya banyak sekali kesusahan selama hidup di dunia. Mungkin ini adalah wujud kifarat saya atas dosa-dosa yang telah saya lakukan, termasuk mati tadi. Kematian itu adalah wujud kifarat dari Allah, wujud penebusan dosa dari Allah, agar ketika kita bertemu dengan Allah ketika sudah mati, itu dosanya sudah hilang, sudah bersih, atau mungkin sebagainya sudah bersih. Seperti itu. Jadi jangan takut kita sebagai orang muslim menghadapi kematian. Meskipun kita sudah tahu mati itu sakitnya luar biasa. Ketika ruh dicabut dari tubuh kita akan merasakan sakit yang luar biasa. Tapi sebagai seorang muslim kita jangan takut atas hal itu, karena sekali lagi itu adalah kifarat. Pun bagi orang muslim itu juga kifarat, itu juga wujud kasih sayang Allah kepada non muslim. Ya jadi kita jangan takut atas kematian. Di samping itu kematian adalah gerbang menuju bertemunya Allah. Alam barzah itu adalah gerbang pertama kita menuju pertemuan kepada yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah teman-teman, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kitab penjelasan ini berasal dari kitab Daqaiqul Akhbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.